Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 yang beranggotakan Saya Jessica Putri dengan NIM 2014-20106. Saya Khalifatunisa dengan NIM 2014-20109. saya Rida Farida dengan NIM 2014-20111. saya Istiani Friskasari dengan NIM 2014-20119. Ingin mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian BMT. Baitul Mal wa Tamwil atau disebut juga dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan istilah organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Yahya 2009-22. Pembahasan yang kedua ada sejarah BMT. Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya BMT pada tahun 1984. BMT secara sederhana, konsep Baitul Mal diubah menjadi lembaga solidaritas sosial dan lembaga pemberdayaan rakyat kecil untuk dapat bersaing dengan lembaga ekonomi modern multinasional bahkan transinternasional. BMT pertama kali muncul adalah BMT Bina Insan Kamil di Jakarta yang beroperasi pada tahun 1992. Para penggiat BMT BIK yang didukung oleh pihak yang peduli membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pusat Kecil atau P3UK pada tahun 1994. P3UK sempat membina sekitar 100 BMT, selanjutnya berkembang sekitar 60 BMT. Setelah itu, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK didirikan tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI, dan Dirut Bank Muamalat Indonesia yang banyak memperkenalkan istilah BMT. Pada tahun akhir 1990-an dan awal 2000-an berdiri banyak BMT yang terkait P3UK dan PINBUK, dan ada juga inisiatif dari penggiat ormas, tokoh masyarakat, intelektual, ulama, atau pengusaha yang peduli, termasuk dari kelompok pengajian atau tarbiyah. BMT di Indonesia sejak kelahirannya terus berkembang hingga saat ini. Bahkan berdirinya asosiasi sebagai lembaga perwakilan BMT di Indonesia, diantaranya Asbindo di Jakarta. Dengan adanya asosiasi tersebut, keberadaan BMT semakin berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Pembahasan yang ketiga adalah prinsip Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Baitul Mal wa Tamwil adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal wa Tamwil menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua ada prinsip kesederajatan, dan yang ketiga ada prinsip ketentraman. Selain daripada itu, prinsip-prinsip utama Baitul Mal wa Tamwil dalam melaksanakan usahanya atau operasionalnya adalah yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada keterpaduan, yang ketiga ada kekeluargaan, yang keempat ada kebersamaan, yang kelima ada kemandirian, yang keenam ada profesionalisme, dan yang terakhir ada istiqomah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mendirikan BMT. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan proses legalitas hukum yang bertahap.
awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi atau kemitraan dari Pinbook. Jika telah mencapai nilai aset tertentu, lembaga keuangan segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum. BMT dapat didirikan oleh yang pertama sekurang-kurangnya 20 orang, yang kedua antara satu pendiri dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan kekeluargaan, yang ketiga sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT. Yang keempat itu ada pendiri dapat bertambah dalam tahun ke tahun kemudian jika oleh rapat para pendiri. Model BMT terdiri dari yang pertama simpanan pokok yang ditentukan besar sama besarnya untuk semua anggota. Yang kedua simpanan pokok khusus, yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan mendapatkan sejumlah modal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Pembahasan yang keempat yaitu penghimpunan dana Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil memiliki dua fungsi utama yaitu funding atau penghimpunan dan financing atau pembiayaan. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mendorong kegiatan operasional BMT. Fungsi funding yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Upaya penghimpunan dana harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di Baitul Mal wa Tamwil. Prinsip utama dalam manajemen funding adalah kepercayaan. Artinya, kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada Baitul Mal wa Tamwil sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal wa Tamwil itu sendiri. Adapun jenis-jenis produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh Baitul Mal wa Tamwil antara lain, yang pertama, tabungan mudharabah. Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara umum, tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Yang kedua ada deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antar bank dan investor. Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara penabung dan pihak bank syariah dan atau unit usaha syariah. Yang ketiga ada giro wadiah. Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Adapun kelompok kami akan menjelaskan salah satu Baitul Mal wa Tamwil BMT Amanah Ummah. Struktur organisasi KSPPS BMT Amanah Ummah periode 2021 sampai 2025. Ketua Pengurus Faisal Abdul Haris, Sekretaris Azhar Alam, Bendahara Azhar Alam, Ketua Pengawas Profesor Dr. Waston, Anggota 1 Dr. Husniyatun, Anggota 2 Dr. Samsudin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Dr. Samsul Hidayat, Anggota Dr. Imran Rasyadi, Direktur Bisnis Damos Anggara, Direktur Investasi dan Pelayanan Dewi Silvia Hana, Direktur Pengembangan dan Pengawasan Bahtiar Rifai, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Fitri Sita Pembudi, Kepala Bagian Administrasi Umum Neni Farida. Produk BMT-nya ada pembiayaan, yaitu pembiayaan modal usaha, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan rumah dan tanah, pembiayaan emas dan perhiasan. Pembiayaan multiguna, yang pertama pembiayaan rumah sakit, elektronik dan rumah tangga. Yang ketiga simpanan wadiah, simpanan investasi mudharabah, simpanan mudharabah plus, simpanan investasi mudharabah berjangka, simpanan multiguna syariah, simpanan umrah, simpanan haji mabrur, dan simpanan kurban. Adapun kendala dan strategi yang dihadapi BMT. Kendala yaitu A. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT.
Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat, dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat. B. Meskipun BMT sudah banyak dikenal masyarakat, tapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir, karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir, artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu. C. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah. D. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi, sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT. E. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil daripada baitul mal, di mana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Adapun strateginya yaitu 1. Adanya training atau pelatihan kepada pengelola BMT agar manajemen sumber daya manusia berjalan dengan baik. Yang kedua, melakukan inovasi produk-produk yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, sehingga ekonomi mereka akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan meningkat, agar BMT juga mampu bersaing dengan produk-produk lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, optimalisasi fasilitas IT berupa melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan digital, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan adanya produk digital tersebut. BMT harus meningkatkan kualitasnya baik dalam manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan produk, sehingga BMT dapat melakukan fungsinya dengan baik, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesalahan datangnya dari kami pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.